belakang berdirinya Bani Abbasiyah adalah ketika masa pemerintahan Bani Umayyah di masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdi al-Malik. Muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dinomorduakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Pada waktu itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Akhirnya, pada tahun 132 Hijriah yang bertepatan dengan 750 Masehi, tumbanglah Bani Umayyah dengan terbunuhnya Khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi yang berkuasa. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi pada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas, seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad, serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan, meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil di tangan Abu Abbas setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk Khalifah Marwan II yang sedang berkuasa. Orang-orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang-orang Umayyah secara paksa menguasai kekhalifahan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa dalam bentuk pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah. Gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ibrahim tertangkap oleh pasukan Bani Umayyah dan dipenjarakan di Haran, sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya, yaitu Abu Abbas, untuk menggantikan kedudukannya ketika ia tahu ia akan dibunuh. Serta beliau memerintahkan untuk pindah ke Kufah dan pimpinan propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Umar bin Hubayb, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan. Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abdul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, bersama pasukannya yang melarikan diri. Khalifah ini terus-menerus melarikan diri hingga ke Fustat di Mesir, dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayum, pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan 750 Masehi, di bawah pimpinan Salih bin Ali. Dengan demikian, maka tumbanglah kekuasaan dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abul Abbas Ash-Shafah, dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan Bani Umayyah, di mana pendiri Bani Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Al-Abbas, yang menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Abbasiyah dalam 5 periode,
Yang pertama, masa pengaruh Persia. Yang kedua, masa pengaruh Turki. Yang ketiga, di bawah kekuasaan dinasti Buaih. Yang keempat, di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Dan yang kelima, masa kekhalifahan bebas dari kekuasaan dinasti lain. Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang pesat sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam, baik itu ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti ilmu kedokteran yang telah mencetak dokter seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lainnya. Demikian juga dari bidang ilmu agama, adanya perkembangan ilmu tafsir, ilmu kalam, filsafat Islam, dan ilmu tasawuf, yang juga melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu masing-masing. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, kesejahteraan umat sangat terjamin, karena pada masa inilah puncak dari kejayaan Bani Abbasiyah. Pembangunan dilakukan di mana-mana, baik pembangunan rumah sakit, irigasi, dan pemandian-pemandian umum. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi 158 sampai 169 Hijriah atau 775 sampai 785 Masehi, dinasti Abbasiyah memperluas kekuasaan dan pengaruh Islam ke wilayah timur Asia Tengah, dari perbatasan India hingga ke Cina. Saat itu, umat Islam berhasil memasuki Selat Bosporus, sehingga membuat Ratu Iran menyerah dan berjanji membayar upeti. Pada masa dinasti ini pula, wilayah kekuasaan Islam sangat luas, yang meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Persia, Irak, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Juga mengalami perluasan ke daerah Turki, wilayah-wilayah Armenia, dan daerah sekitar Laut Kaspia yang sekarang termasuk wilayah Rusia, wilayah bagian barat India dan Asia Tengah, serta wilayah perbatasan Cina sebelah barat.